Baik, shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu. Kembali lagi ke Podcast Nyala. Podcast Nyala merupakan suatu podcast dari persembahan dari Panitia Paskah 2025 yang menceritakan tentang beberapa tema inspirasi dan sharing dari berbagai teman sharing. Ya. Dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan istilahnya teman sharing, yakni adalah Bapak Ali Nugroho. Shalom Pak Ali Nugroho. Ya, shalom. Baik, Pak Ali bagaimana kabarnya? Ya, luar biasa, sehat Siap. pastinya sehat. Baik, sebelum kita mulai baiknya kita buka dalam doa dulu. Oke. Ya, mari kita berdoa. Ya. Ya Bapa dalam surga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu, Engkau sungguh baik dan Engkau luar biasa. Terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini dengan sehat dan penuh sukacita. Sebentar kami akan melakukan sharing-sharing terkait pelayanan penginjilan. Biarlah Engkau yang selalu menyertai dan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus ucap syukur, haleluya, amin. Amin. Baik. Sehat ya Pak Ali? Sehat. Kebetulan ini sudah pertengahan 2025, tidak terasa. Pak Ali sendiri menjalani 2025 sampai di bulan pertengahan ini seperti apa? Ya, di awal-awal ya seperti biasa lah, seperti tahun-tahun lalu. Ada suatu perubahan atau mungkin suatu gejolak yang baru yang Bapak alami? Tidak signifikan ya. Yang jelas ya sudah mulai dari 2024 jadi 2025 ya sudah. Intinya tetap baik-baik saja ya Pak Ali. Tetap baik-baik saja. Dalam nama Tuhan Yesus ya. Iya. Pak Ali sekarang kesibukannya apa kalau di dalam kegiatan bergereja? Kalau di gereja yang jelas kita ini Departemen Gospel itu lebih banyak pelayanan diakonia ya. Jadi ya banyak hal yang bisa dikerjakan di Gospel secara khusus ya. Kadang-kadang jemaat yang sakit, ya, yang butuh bantuan ini dan itu, ya banyak. Departemen Gospel sendiri itu punya misi khusus atau tidak Pak Ali? Ya, kalau bilang misi khusus untuk saat ini memang kita sedang merancang untuk misi yang lebih khusus. Kalau selama ini memang Gospel itu lebih ke arah pelayanan yang ditangani memang bersifat diakonia. Gospel itu sendiri kan kesaksian dan pelayanan. Cuma seringkali titik beratnya itu di pelayanan. Oh gitu. Sedangkan kesaksiannya itu ya rata-rata hampir semua GKI sama ya. Lemah di kesaksian. Oh gitu. Jadi untuk periode ini kita merancang khusus untuk mulai lebih fokus ke misi. Misi yang seperti apa Pak Ali? Ya, yang jelas pastinya di backup dengan pelayanan penginjilan. Oh gitu, pelayanan penginjilan baik. Mm-mm. Pelayanan penginjilan itu saya sebagai umat Kristiani yang memang bukan background teologi sering mendengar. Iya. Tetapi saya merasa tidak tahu wujudnya seperti apa karena memang saya itu kalau di gereja ya cuma melayani, cuma mendengar khotbah dan sebagainya. Iya. Kami sempat riset bahwa Pak Ali dalam hal kesaksian ini juga aktif di suatu organisasi. Namanya itu Evangelism Explosion. Kalau boleh tahu bisa dijelaskan Evangelism Explosion itu seperti apa? Ya. Evangelism Explosion itu kalau dibahasakan dalam bahasa Indonesia itu artinya ledakan penginjilan. Apa yang mau diledakkan sebetulnya? Gereja enggak pastinya ya. Yang mau diledakkan adalah jumlah dari orang-orang percaya. Dan Evangelism Explosion itu adalah satu metode penginjilan yang sangat bersahabat. Melalui Evangelism Explosion itu kita menyampaikan kebenaran daripada Alkitab, memberitakan kabar baik itu dengan
bersahabat Oke. tanpa ada perdebatan. Karena memang untuk penginjilan kita sangat menghindari yang namanya perdebatan. Jadi ini satu metode yang sudah setengah abad lebih. Sudah lama berarti Pak, Sudah ya? lama sekali. Jadi dari kurun waktu itu kelihatan bahwa metode ini boleh diterima. Kalau Pak Ali sendiri bergabung dengan singkatannya EE ya Pak ya? Iya, betul. Bergabung dengan EE itu mulai kapan ya Pak? EE itu saya kenal awal itu bukan nama EE karena di gereja kita awal itu menggunakan istilah PPIP. PPIP. Yang singkatan adalah Pembinaan Pekabaran Injil Pribadi. Nah, yang dipakai adalah metode EE, Evangelism Explosion itu. Gitu. Itu di tahun 2004. 2004. Iya. 2004 saya masih SD saya. Ya. Setelah itu perkembangannya? Nah, di tahun 2004 itu pertama kali saya belajar. Di situ saya tertarik karena di situ saya menemukan apa yang saya selama ini cari. Bahwa setelah sekian lama ya saya hidup seperti pada umumnya orang. Walaupun saya ini statusnya agama Kristen, ya, tapi banyak hal saya tidak mengerti. Nah, pada saat saya ikut pembinaan itu, di situ saya tidak tahu berapa lama saya hanya tertunduk, meneteskan air mata, dan saya merasa bahwa mungkin itu pertama kali saya bertobat, terima Tuhan Yesus secara pribadi. Ya. Berarti intinya melalui penginjilan ini Bapak dihidupkan kembali soal dihidupkan kembali. Oke. Berarti kan kalau disimpulkan berarti kan penginjilan itu suatu hal yang penting bagi betul sekali. Ya. Bagaimana Bapak menjelaskan ke teman-teman atau ke saudara-saudara atau ke orang yang agama Kristen bahwa penginjilan itu penting? Ya, bukan cuma penting ya, bagi saya itu sangat penting. Awal pelayanan saya terjun secara full itu setelah 2004 saya belajar, kemudian ada kesempatan untuk jenjang berikutnya. Pada saat itu memang pertama kali dari EE itu juga meluncurkan buku pegangan untuk kita dapat mudah belajar di tahun 2004 itu. Buku kecil itu yang namanya Medemu, menghafal EE dengan mudah. Nah, Medemu ya Pak? Medemu, iya. Pertama kali itu diluncurkan di tahun itu. Kemudian belajar, dan kesempatan itu di tahun 2005 awal di Resut kita mengadakan pelatihan itu secara boleh dikatakan itu klinik dengan 3 jenjang. Jadi yang kelas klinik untuk dasar itu 5 hari, dan juga untuk kelas pelatih itu juga sekitar semua 5 hari ya, kita ambil 5 hari itu, cuma jenjangnya tuh ada yang dasar, kemudian TT dan juga TTT. Nah, kebetulan di tahun itu saya sudah masuk di jenjang TTT, menjadi seorang trainer, guru. Nah, dan di tahun 2005 itulah pertama kali terbentuknya EE lokal di Surabaya, dan saya salah satu pengurus di dalamnya. Oke, baik, luar biasa. Bisa dikatakan salah satu founder gitu ya. Ya, mau dibilang founder juga. Oke, Wali. Memang EE itu sangat penginjilan suatu hal yang sangat penting. Iya. Saya mewakili masyarakat awam, saya mewakili orang Kristen itu sering bertanya gini, ketika ditawarin kelas penginjilan gitu. Kan sudah ada pendeta, kan sudah ada hamba Tuhan yang lain. Masa masih perlu saya gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa alasan, itu adalah
saya itu nggak siap karena saya itu nggak bisa ngomong. Saya itu takut nanti malah berantem sama saudara-saudara di luar iman seperti itu. Nah, menurut Pak Ali bagaimana pandangan seperti itu? Ya, saya jawab dari yang terakhir ya. Ketakutan itu memang sumber utama kita tidak memberitakan Injil. Takut itu jelas sumber yang dari si oknum yang membuat kita itu takut. Tapi pertanyaan kenapa pendeta ataupun orang-orang yang belajar secara khusus, lalu bagaimana dengan kita jemaat awam? Apakah kita juga punya tugas itu? Nah, jujur bahwa penginjilan itu bukan karunia, itu tugas, panggilan kita sebagai orang percaya. Yang jelas itu tertera di dalam Matius ya, bahwa pergi jadikan semua bangsa murid. Artinya kita punya tugas, bukan hanya secara khusus orang-orang yang berlatar belakang sebagai pendeta, penginjil dan lain-lain. Dan kenapa itu kita sendiri butuh? Selama pelayanan saya sekian tahun itu, saya melihat bukan cuma orang awam, bahkan sekelas yang sudah dikatakan pendeta, bahkan yang sudah emeritus sekalipun, kami dapati bahwa mereka pun belum memiliki yang namanya kepastian keselamatan. Itu sangat-sangat menyedihkan. Kalau jemaat awam tidak mengerti, masih bisa dipahami. Bagaimana seorang pemuka agama, apalagi sudah pendeta, dan dia sendiri tidak yakin akan keselamatannya. Bagaimana dengan umatnya? Dan jelas bahwa penginjilan itu tugas tiap kita orang yang mengaku percaya. Berarti sebagai umat Kristen kita punya tugas untuk karena kita telah diselamatkan dan ditebus. Sebagai ucapan syukur kita juga kita mengabarkan kabar baik tersebut melalui penginjilan tersebut ya Pak. Baik. Tadi kan Pak Ali sempat bahasa sekarang men-spill bahwa Pak Ali ada beberapa pengalaman. Boleh diceritakan nggak Pak Ali beberapa pengalaman yang sekiranya agak susah dalam melakukan penginjilan? Itu pengalaman waktu kapan dan seperti apa? Pada prinsipnya pengalaman penginjilan yang saya lakukan itu tidak sulit karena EE sendiri sebuah metode yang menginjil itu harus diawali dengan persahabatan. Tanpa persahabat kita tidak bisa memberitakan Injil. Jadi hambatan, tantangan yang terbesar justru dari dalam diri kita sendiri. Seringkali kita mulai banyak alasan yang sebetulnya itu kita bangun sendiri. Jadi bukan dari luar. Tapi kalau kita menyadari bahwa tugas panggilan kita seharusnya ada hambatan. Hambatan itu mulai enggan, malas, takut dan lain-lain. Kalau hambatan orang yang di luar kita, misalnya orang yang diinjili, ya sudah pasti, ya kan. Makanya kalau dengan EE kita selalu memulainya dengan bersahabat. Setelah betul-betul bersahabat dengan baik, komunikatif, sudah artinya tuh cairlah pembicaraan, itu baru mulai menjurus ke arah-arah yang lebih rohani. Berarti kalau dengan model yang penginjilan dengan ramah lingkungan, sangat bersahabat. Itu berarti kan meminimalisir suatu penolakan ya Pak ya? Iya. Oke. Kalau sekarang kan zaman sekarang udah berubah. Dulu kan Pak Ali kan memulai pengalaman 2005. Bagaimana Pak Ali dalam menerapkan penginjilan ini di zaman sekarang? Apalagi kalau zaman sekarang kan sudah mulai banyak dinamika yang bermunculan. Bicara soal teknologi, memang teknologi sudah maju, dan teknologi itu akan relevan dengan tingkah laku masyarakat seperti itu. Nah,
ada nggak Pak Ali suatu treatment khusus untuk menerapkan suatu penginjilan itu di zaman sekarang? Kembali lagi, teknologi sangat membantu untuk menyebarkan itu. Tapi dengan teknologi yang maju, seringkali orang itu hanyut dengan arus teknologi. Kekristenan itu kenapa dilambangkan dengan ikan pada saat dulu? Yang namanya ikan hidup itu selalu melawan arus. Hanya ikan mati yang hanyut, terbawa arus. Ya. Ya, saya bicara seperti ini karena kita terpana dengan kemajuan teknologi, sehingga banyak saya katakan banyak yang akhirnya tergerus oleh arus zaman, sehingga melupakan tugas utama penginjilan. Saya justru sangat senang dengan kaum muda sekarang, harusnya sejak awal dibekali, sehingga ya bagi kita yang sudah seumuran kita ini sudah boleh dikatakan gaptek, tidak terlalu paham dengan teknologi. Nah, bagaimana untuk menggairahkan kaum muda ini untuk juga menyadari bahwa penginjilan ini juga bagian tugas mereka. Nah, gereja lupa pekerjaan yang sangat serius ini tidak digarap dengan serius. Seringkali gereja itu bertindak seperti pemadam kebakaran. Ada kebakaran aja baru bergerak disiram. Saya juga pernah bekerja di developer untuk membangun perumahan. Artinya sedikit banyak saya ngerti bagaimana mendirikan sebuah rumah. Pondasi yang paling utama dari setiap bangunan yang ada. Gereja kita, pondasi dasarnya apa? Kalau orang berarti dari anak-anak, sekolah minggu. Apakah dari kecil anak-anak kita sudah ditanami pemahaman yang benar? Ini yang menyedihkan, karena kalau saya perhatikan ada generasi putus, di mana generasi yang sekarang sudah menjadi orang-orang dewasa, yang dulunya hanya sekedar menjadi orang Kristen. Mungkin juga mereka mengawalinya dari sekolah minggu, tetapi mereka tidak dipertemukan dengan Kristus secara pribadi. Walaupun sejak kecil, anak-anak bukan tidak bisa kita bawa untuk mereka bertemu dengan Tuhan secara pribadi, mengalami secara pribadi, sehingga mereka dapat mengakuinya secara pribadi bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamanya. Itu sangat penting. Sehingga persoalan sekarang yang seringkali gereja hadapi itu bisa diatasi. Minimal pondasinya udah benar. Kalaupun ke atasnya melenceng, gampang. Jadi sebetulnya teknologi ini sangat membantu, sehingga kalau kita lihat sekarang tuh di mana-mana, ya saya tidak terlalu juga mau ikut itu yang banyak perdebatannya, karena kita tidak perlu berdebat untuk hal itu. Bahwa Alkitab itu suatu kebenaran yang tidak perlu diragukan. Banyak orang karena tidak mengerti, yang tidak bisa menjawab, sehingga terjadi banyak perdebatan. Coba kalau semua anak-anak Tuhan mau sungguh-sungguh belajar Alkitab, kebenaran di dalam yang ada itu, maka mereka bisa menjawab semua keraguan yang ada, sehingga tidak ada lagi perdebatan. Dan bisa menjelaskan imannya kepada orang di luar sana. Dan
teknologi sangat membantu untuk itu. Hai Wali. Jadi kan singkatnya kalau saya rangkum tadi ada 2 poin di mana teknologi itu bisa jadikan suatu alat pendukung gitu ya Pak ya. Sangat. Yang kedua adalah perlu adanya penanaman tentang pentingnya penginjilan dari sejak dini. Untuk EE sendiri, apakah ada Pak untuk program untuk anak-anak gitu Pak? Oh ada. Seperti itu. Jadi kalau untuk EE kita punya EE yang dewasa, youth dan juga anak. Oh tadi ada 3 jenjang itu Pak? 3 jenjang. 3 jenjang umur ya. Ya. Jadi kalau kita pahami sekarang bahwa anak-anak muda ya dengan gaya ya yang dengan kehidupan modern ini, stylenya mereka yaitu sehingga kita punya wadah khusus untuk anak-anak yang Gen Z dan sebagainya itu. Siap. Untuk yang dewasa ya seperti yang ada yang sudah. Nah, kids ada khusus juga. Ada khusus ya Pak. Ada. Ya. Kemarin juga sempat dilaksanakan ya Pak ya kids. Sempat dilaksanakan. Iya. Baru satu angkatan ya. Iya. Ini. Iya Wali. Oke, terakhir Pak Ali. Bicara soal penginjilan, di mana tadi Bapak menjelaskan dari sejarahnya penginjilan, terus kapan waktu Bapak bergabung dan pengalaman-pengalamannya sampai ada suatu program di mana ada juga pelatihan penginjilan itu dari jenjang anak kecil sampai dewasa. Terakhir bicara soal suatu pengalaman yang membekas ketika Pak Ali melakukan penginjilan. Itu kapan dan ceritanya seperti apa? Yang paling membekas bagi Pak Ali ketika Pak Ali melakukan pelayanan penginjilan. Kalau pengalaman membekas itu berbicara soal penginjilan tuh banyak sekali ya, yang membekas banyak. Cuma satu momen yang betul-betul saya tidak lupakan itu di mana saya lupa tahun persisnya, tapi waktu itu saya menginjil seorang. Akhirnya dia mengaku ya waktu perkenalan itu dia mengaku dia adalah pembunuh. Mungkin di Surabaya di tahun saya kurang tahu persis ada kasus besar di mana ada satu keluarga yang dibantai, keluarga dari orang yang punya kedudukan atau pangkat yang cukup tinggi yang dibantai sekeluarga, dan itu cukup viral di Surabaya waktu itu, dan saya tidak tahu orang yang duduk di hadapan saya itu adalah seorang pembunuh. Bapak taunya itu seorang pembunuh itu setelah atau ketika sebelum atau bagaimana? Sebelum memulai, jadi kami kan selalu mengawali itu ya, gitu ya. Cerita santai, bersahabat dulu kan, ngobrol, dan dia memperkenalkan diri, Pak Ali tahu ini. Ya, saya sempat dengar sih ceritanya kasus itu, saya bilang. Lalu dia memperkenalkan diri. Ya, jujur sebagai orang biasa ya. Ya, tapi saya tidak menampakkan kekagetan saya, tetapi dalam hati saya terkejut. Seorang pembunuh, dan dia awalnya juga latar belakangnya. Ya. Kemudian pada saat saya menceritakan sampai selesai, ya penginjilan dengan metode itu kan cerita. Akhirnya dia terakhir saya tantang mau membuka diri untuk terima Tuhan Yesus, dan dia bersedia berdoa terima Tuhan saat itu. Dan wah, itu tidak terlupakan. Banyak yang tidak terlupakan juga ya. Termasuk saya bertemu dengan seorang bapak di bandara sebelum dia terbang, ngobrol, masuk Injil. Setelah selesai saya tanya, Pak, seandainya Bapak naik pesawat itu mengalami kecelakaan, jatuh, semua penumpang mati, Bapak yakin tangan saya dipegang semakin erat? Terima kasih Pak Ali. Wah, itu sangat-sangat berkesan. Ya. Sangat secara rohani sangat Pak ya, puas dan terharu ketika memenangkan jiwa gitu ya Pak ya. Baik kali.
terakhir Pak Alis, boleh di-sharingkan mungkin satu ayat yang biasa dijadikan sandaran untuk melakukan penginjilan. Begini ya, sebetulnya ada banyak hal. Kalau dari awal tadi itu, kalau boleh disinggung pelayanan di Kespol, ini kan selalu diakonnya membantu, memberi. Itu baik. Tetapi seberapa baik kita bisa melakukan itu? Apakah gereja bisa melakukan lebih baik dari yang di luar sana? Sehingga banyak program itu saya hilangkan, yang tadinya hanya sekedar memberi bantuan. Boleh tetap kita memberi yang namanya karitatif. Tapi firman Tuhan berkata apa? Apa gunanya engkau memperoleh dunia dan isinya tapi engkau kehilangan nyawanya? Dan Markus 8 ayat 36. Dan juga ada banyak orang yang menyalahartikan isi Alkitab kita. Orang di luar sana bilang, tuh orang Kristen ngaku Tuhannya Yesus, tapi lihat mereka ditolak. Matius 7, 21, 22, 23. Kan ayat terakhirnya, aku tidak mengenal kamu. Tapi justru ayat ini yang membuat saya terus berpikir, Tuhan mau kita melakukan pekerjaan apa sih? Kan di awal itu dikatakan, bukan kamu yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk kerajaan surga, melainkan Dia yang melakukan kehendak Bapa. Lalu kehendak Bapa yang mana? Sedangkan ayat 21, 22 itu dirinci di situ, bukan kamu yang bernubuat, bukan kamu yang mengusir setan, bukan kamu yang mengadakan mujizat. Lah, ini kan kriteria orang-orang yang pastinya sudah melayani, bahkan levelnya tidak main-main loh, mujizat, bernubuat itu sudah level nabi. Tuhan bilang enyah. Lalu pekerjaan baik apa? Kan ayat 23 tutup tanpa ada penjelasan. Di atas cuma dikatakan perbuatan baik, melakukan melakukan pekerjaan baik yang dikehendaki Bapa. Lalu pekerjaan baik yang mana yang harus kita lakukan? Saya menemukan itu jawabannya di Yohanes pasal 6 ayat 28. Pertanyaan yang sama pada saat Tuhan Yesus bercerita tentang roti hidup. Orang-orang Farisi itu bertanya, Rabi, pekerjaan baik apa yang harus kami lakukan yang dikehendaki Bapa di surga? Tuhan Yesus dengan santai gampang menjawab, hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus Bapa. Percaya. Tapi persoalannya ada berapa banyak orang yang percaya. Percaya hari ini banyak orang Kristen mengaku percaya. Tapi percaya bagaimana yang Tuhan inginkan. Sedangkan karena di dalam Alkitab disebutkan banyak orang percaya yang tidak selamat. Tetapi itu kan banyak yang tidak paham soal itu. Dan ayat yang membuat saya hari ini merinding itu sebuah cerita di dalam Lukas, cerita tentang orang kaya dan Lazarus. Esensi ayat itu tidak pernah tersentuh. Nah, sama-sama mati, Lazarus di pangkuan Bapa, orang kaya di neraka. Dia minta setetes air. Abraham mengatakan ada jarak di antara kita yang tidak terseberangi. Lalu si orang kaya itu mengatakan dia minta kepada Bapak Abraham untuk mengutus orang ke rumahnya. Karena dia ingat ada 5 saudaranya di sana yang bakal mati sama seperti dia masuk neraka. Nah, orang yang sudah busuk mati masuk neraka itu aja masih punya kerinduan agar saudaranya itu tidak bakal mati masuk neraka seperti dia. Kita belum mati, tidak harus dulu merasakan api neraka.
masih punya Ada kesempatan ya. Nah, kalau orang yang sudah mati masuk neraka masih punya kerinduan untuk supaya saudara-saudaranya juga tidak mati masuk neraka, bagaimana dengan kita yang masih hidup ini? Mungkin saudara kita, pasangan hidup kita, anak kita, yang kalau mereka tidak di dalam Tuhan, mereka juga mati masuk neraka. Itu surga dan neraka jelas. Tidak perlu orang harus bikin kesaksian mati dibawa ke surga dan neraka. Tidak perlu, Alkitab itu udah jelas. Contohnya. Ya, baik Pak Ali. Kali ini kita kedatangan teman sharing yang sangat bukan inovatif ya, sangat memberkati kita semua, di mana tadi Pak Ali menceritakan tentang pengalamannya dalam penginjilan dan pentingnya itu penginjilan bagi kita orang Kristen ya Pak ya. Baik. Terima kasih Pak Ali untuk kesempatannya, bahwa apa yang sudah di-sharingkan Pak Ali itu bagi saya pribadi itu suatu hal yang sangat memberkati, dan semoga para rekan-rekan kita yang mendengarkan dan melihat di YouTube juga akan lebih terberkati juga pastinya. Baik. Rencana ke depan masih aktivitas seperti biasa Pak Ali? Kegiatan ke depannya? Masih tetap masih aktivitas tetap. Ya baik. Tetap semangat ya Pak Ali ya. Tetap semangat karena saya mau juga ditawarkan untuk menjadi penatua di gereja itu pun karena saya punya kerinduan ini. Jadi sejak awal saya mengenal hidup saya sepenuhnya hanya tinggal untuk melayani Tuhan melalui Ya. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Ali. Terima kasih. Baik. Kita akhiri podcast kesempatan ini dengan berdoa. Kita berdoa tentang pelayanan penginjilan ini, dan nanti saya izin menambahkan tentang berdoa tentang next episode yang akan ditayangkan tentang pergumulan gereja. Mari kita berdoa. Ya Bapa surga, terima kasih Bapak atas berkat-Mu, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam podcast kali ini. Terima kasih Bapak, Engkau telah menyertai dan memberkati kami, terlebih Engkau telah mengingatkan kami akan pentingnya suatu pelayanan penginjilan bagi kami semua. Berkatilah kami ya Bapak untuk setiap apapun yang akan kami kerjakan, terkhusus Pak Ali dengan segala kegiatan dan misi-misinya dalam berbagai lembaga. Kiranya Engkau selalu menyertai dan memberkati. Tak lupa ya Bapak, sebentar kami akan melanjutkan episode selanjutnya yang membahas tentang pergumulan gerejawi. Kiranya Engkau menyertai dan memberkati untuk setiap pembicaraan dan proses ataupun sharing yang akan diberikan pada episode selanjutnya. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus ucap syukur. Haleluya, amin. Baik, terima kasih Pak Ali. Terima kasih. Sekian podcast Nyala pada episode kali ini. Kiranya apa yang telah di-sharingkan dan apa yang telah dibicarakan dapat menjadi berkat kita semua. Shalom, Tuhan memberkati.